Hormat kami, Tuan Muda. Adikku, mulai hari ini, kamu adalah kepala keluarga Xia dari grup pertama Kota Naga. Terimalah token ini, embanlah tanggung jawab besar ini. Kakak, kalau bukan karena istriku yang menyelamatkanku, aku pasti sudah mati dalam kecelakaan mobil itu. Sekarang aku sudah menjadi menantu keluarga Lin, aku tidak ingin meninggalkan istriku. Aku memanggilmu ke sini untuk berlatih. Apakah kamu rela tinggal di keluarga kecil di tempat terpencil ini dan menjadi menantu laki-laki? Kakak, aku sudah membuat keputusan. Baiklah, karena kamu ingin tinggal di Kota Utara, aku akan mengakuisisi keluarga pertama Kota Utara, keluarga Lin, untukmu kelola Terima kasih, Kak. pembantu. Berikan keluarga Lin investasi 200 miliar rupiah. Anggap saja itu sebagai hadiah pertemuanku untuk adik iparku. Baik, Nona. Simpan tokennya. Baik, kali ini aku pasti akan membuat istriku kagum padaku dan menjadi pelindungnya. Grup Sia pertama memberikan investasi 200 miliar rupiah untuk Sarah. Baik, bagus sekali. Sarah memang putriku yang hebat, luar biasa. Tidak seperti anak haram tertentu yang hanya tahu memeras. Istriku, Kau memanggilku apa? Kau panggil aku apa? istri, tercinta, Kau panggil aku apa? Direktur Sarah, perusahaan Sia menginvestasikan 10 miliar rupiah ke perusahaan kita. Aku sengaja ingin memberitahumu kabar baik ini, agar kau senang. Kabarnya memang bagus. Sayangnya bukan urusanmu. Melihatmu di sini saja sudah membuatku muak. Cepat pergi sana. Kak, bagaimanapun juga, Zifan adalah suamimu. Suami? Dia itu menantu yang kubeli dengan 20 juta rupiah. Bagaimana bisa disebut suami? Benar, kalau saja dulu, Sarah tidak butuh pernikahan untuk menstabilkan perusahaan, dia bahkan tidak pantas menjadi seekor anjing keluarga Lin. Kak, kalian ini, kau, anak haram di keluarga Lin hanyalah seekor anjing? Apa yang kau ocehkan di sini? Ibu mertua, mengapa harus berkata keterlaluan seperti itu? Memang, dia seekor anjing, kau bahkan lebih rendah dari anjing. Sudahlah, dengan investasi dari perusahaan Xia, cucu kita Sarah sekarang jadi miliarder. Seekor anjing, sama sekali tidak pantas untuk cucu kita. Cepat ceraikan dia. Surat perjanjian cerai sudah kusiapkan. Cepat tanda tangani dan pergi. Sarah, kukira karena perusahaan sedang sulit, kau baru menindasku seperti ini. Sekarang sudah dapat investasi, apa kau masih tidak melihat ketulusanku padamu? Aku menikah denganmu dulu karena aku tidak punya uang. Sekarang aku punya uang. Kau ini apa? Cepat tanda tangani. Sarah, aku tidak menyangka uang ini justru menjadi alasanmu meninggalkanku. Baiklah, aku tanda tangani. Aku tanda tangan. Akhirnya bisa menyingkirkan pecundang sepertimu. Sampah. Jangan kotori tanah keluarga Lin. Pergi dari sini. Pergi jauh-jauh. Ini keterlaluan. Kenapa? Kau, anak haram, ingin membela sampah itu? Kau ingin ibumu yang koma, diusir dari rumah sakit? Pengorbanan selama bertahun-tahun ini akhirnya sia-sia. Kak, Adikku, ada apa ini? Kau diusir keluarga Lin? keluarga Lin mendapatkan investasi dari keluarga Xia, lalu mereka mengusirku. Orang-orang yang oportunis dan tidak tahu berterima kasih ini, berani sekali mereka memperlakukanmu seperti ini. Aku harus membalas mereka. Aku akan meminta Wijaya untuk menarik investasinya. Kak, sudahlah. Lagi pula, Sarah sangat berjasa padaku. Anggap saja ini terakhir kalinya aku membantunya. Akhiri dengan baik. Baiklah. Kali ini aku akan tinggal di Beicheng, para keluarga terpandang, khusus mengadakan pesta penyambutan untukku. Kebetulan kau baru saja mengambil alih perusahaan, ikutlah denganku untuk mengenal orang-orang. Jangan menolak. Baik. Wijaya, aku ingin kau segera menarik investasi dari keluarga Lin.
Adikku mungkin tidak mempermasalahkannya, tapi aku sebagai kakaknya tidak bisa menelan ini. Hutang ini harus dibayar. Tuan Lin, gawat. Baru saja perusahaan Xia mendadak menarik investasinya. Apa kau bilang? Tuan Lin, di lantai bawah sekarang. Tuan Lin, dipenuhi penagih utang. Kok bisa? Halo, ini manajer umum perusahaan Xia. Boleh tahu kenapa Anda mendadak menarik investasi? Karena kau buta, kau malah mengusir orang yang tak seharusnya diusir. Halo? Apa artinya? Siapa yang kuusir tadi? Sarah, kudengar perusahaan Xia telah menarik investasinya, betul? Perkataan Gina memang benar. Sekarang luar dipenuhi penagih utang. Aku sampai tak tahu harus bagaimana. Sarah, jangan panik dulu. Kudengar para tokoh terkemuka menggelar pesta penyambutan bagi tokoh besar yang datang ke kota utara. Sekarang setelah kau menendang si brengsek Zifan dan kembali melajang. Pas sekali kau bisa datang ke pesta penyambutan untuk mencari suami kaya. Masih takut tak bisa melunasi utangmu nanti? Benar juga. Tapi karena ini pesta penyambutan yang digelar para tokoh terkemuka, aku memerlukan seorang pendamping guna menyesuaikan dengan posisiku sebagai CEO perusahaan Lin. Biarkan Puspa menemani, suruh dia terus mengikutiku. Gagasan bagus. Ikuti aku dan layani aku, kau beruntung. Jangan cemberut, kalau tidak aku akan suruh orang untuk mengusir ibumu dari rumah sakit jiwa. Baik, Kak. Sarah, hari ini tamunya orang kaya semua, kamu harus tampil sebaik mungkin. Tenang saja, dengan kecantikanku, semua bisa ku dapat. Hai, Kak, segera ke. Maaf. Tak apa. Zifan, Sampah, untuk apa kau datang? Aku. Sarah, perlu ditanya lagi? Jelas-jelas dia menguntitmu. Sampah, kita sudah cerai, kenapa masih menguntitku? Aku tak mengikutimu. Aku kesini untuk menghadiri resepsi. Resepsi ini diadakan para pesohor, kau bahkan tak bisa masuk hotel, kau mau pamer apa? Betul, omong kosong. Jangan pedulikan dia, ayo pergi. Bukankah ini Sarah, teman lamaku? Kau juga datang ke resepsi. Tuan Muda Ferdi, keluarga Song punya aset miliaran. Tuan Muda Ferdi, Sarah, ternyata kalian teman sekelas? Iya, aku pun tak menyangka Ferdi ternyata seorang tuan muda. Lama tak bertemu. Benar. Sarah, kau tetap cantik dan memesona. Permisi, aku hendak lewat. Kau tetap secantik dan memesona seperti dulu. Permisi, saya cuma lewat. Apa kau tak lihat kami sedang mengobrol? Siapa kau? Ini mantan suami Sarah, Benalu yang sudah diusir. Tak berguna, kita sudah bercerai. Lekas pergi. Tidak, Kakak, apa kau tidak keterlaluan? Diam, kau tak berhak bicara di sini. Hei Sarah, jangan marah. Orang tak berguna ini memang layak diusir. Aku akan menyingkirkannya agar dia tak berani mengganggumu lagi. Dasar kurang ajar, beraninya kau membuntuti Sarah. Kalau tak mau celaka, lekas pergi. Ada apa kalian ribut di sini? Ini Tuan Wijaya yang disegani oleh 4 keluarga besar kota utara. Salam Tuan Wijaya. Siapa yang memberi izin kalian ribut di sini? Maafkan kami Tuan Wijaya. Orang ini mencoba mengikuti teman sekelasku, lalu menyelinap ke acara penyambutan. Lihatlah. Usir saja dia. Jangan sampai menyinggung tamu penting. Baik. Dasar kurang ajar, lekas pergi. Berhenti. Kalian berani menyentuh orangku? Dari mana datang perempuan kejam ini? Aku ingatkan, jangan ikut campur. Diam. Tuan Wijaya, Anda... Siapa yang mengizinkanmu bersikap tak hormat pada Nona Xia? Nona Xia. Xia, aku lalai hingga menyinggung orang terpandang. Mohon hukum saya. Kau memang salah, nanti akan kuurus kau. Baik, Katakan siapa yang memukulmu? Kak, sudahlah. Nona Xia, aku salah.
Aku buta, kumohon. Maafkan aku. Tuan Wijaya, kumohon. Berisik, diam. Berani menyentuh orangku, harus siap menanggung akibatnya. Hei, bawa dia pergi, bereskan. Baik, Kau mantan istri Zivan yang buta itu kan? Sejak kapan Zivan kenal orang penting? Entahlah, apakah dia belum berubah dan kembali mendekati wanita kaya itu? Benar, lelaki malas itu ternyata punya kemampuan begini? Kak, sudahlah, sudah tak sakit lagi. Biar aku saja, tunggu dan lihat nanti. Apa yang akan kau perbuat? Aku sungguh tak mengerti mengapa Zivan bisa menyukai perempuan sepertimu. Seseorang sepertimu sama sekali tak layak untuknya. Justru dia yang tak pantas untukku. Jangan angkuh, usai Zivan meninggalkanmu, banyak wanita yang akan memburunya. Bahkan cewek di sampingmu ini jauh lebih unggul darimu. Dia itu lemah, hanya kau yang menganggapnya berharga. Mampu membuat Zivan jadi pria rumahan, itulah pencapaian terbesar dalam hidupmu. Biarlah orang macam kamu hanya cocok bagi sampah seperti tadi. Bilang, bagaimana kau mau aku menghajarmu? Kau, apa yang hendak kau perbuat? Kak, cukup. Oke, karena kau yang memintanya. Dasar pecundang, berani berselingkuh di belakangku, hari ini akan kubiarkan kau lolos dulu. Aku takkan melepaskanmu. Kak, tunggu aku. Zivan, sebenarnya siapa kau? Bagaimana kau sanggup membiarkan wanita tua ini memperlakukan Sarah seperti tadi? Gina, diamlah. Jangan ngomong begitu soal kakakku. Masih disebut kakak? Ini jelas selingkuhanmu. Masih dibilang kakak? Main-main beginikah? kau sadar siapa yang sedang kau bicarakan. Berani-beraninya kau asal bicara di sini. Siapa? Bukankah dia cuma pria yang bergantung pada wanita kaya? Zivan itu pewaris, keluarga nomor 1 di negara naga, keluarga Syah. Kalau kau berani tidak menghormatinya, berarti kau menentang keluargaku. Apa yang legendaris itu? Keluarga Xia yang mengendalikan ekonomi Tiongkok? Bagaimana mungkin? Pengawal, usir dia dari Beiceng. Jangan biarkan dia kembali selamanya. Tidak, Zivan. Tidak, Tuan Muda Xia. Kumohon, lepaskan aku. Ampun. Saya menghadap Tuan Muda. Tidak perlu sungkem. Wijaya, kau memang membuat kesalahan besar kali ini. Turun dan terima hukumanmu. Setelah itu, kau ikut manajer Zhou bersama Tuan Muda. Baik, terima kasih Tuan Muda atas kebaikannya. Tidak membunuh saya. Adikku, mereka sudah berani macam-macam denganmu. Harus tegas saat diperlukan. Kak, bagaimanapun juga, Sarah adalah penyelamatku. Lebih baik berpisah baik-baik. Dasar pecundang sialan. Setelah bercerai pun, masih mengganggu putriku. Bintang sial. Semoga kau celaka. Siapa ini? Mulutnya begitu kotor. Ibu Sarah. Kurang ajar. Benar-benar seperti anak, seperti ibu. Setelah aku selesai mengurus acara penyambutan, aku akan pergi ke keluarga Lin dan membalaskan semua penderitaan yang kau alami selama bertahun-tahun ini. Akan kubalaskan untukmu. Pergi, siapkan 3 kuadriliun rupiah untukku. Bukankah keluarga Lin itu mata duitan? Kali ini aku akan pergi ke sana dan menyiapkan untuk mereka sebuah hadiah besar. Baik. Kak, biar aku menemanimu. Tak usah, aku pergi sendiri. Siapa kalian? Ada apa? Perkenalkan, saya kakaknya Zivan, nama saya Karina. Oh, ternyata kalian sekeluarga. Pantas saja terlihat miskin. Bu. Kalau tidak miskin, mana mungkin ada orang sebegitu tak punya harga diri? 200 juta rupiah. Mau jadi menantu tak berguna. Kurang ajar. Siapa yang menyuruhmu di keluarga Lin bertindak seenaknya? Berani di hadapan kami, membuat masalah? Percaya atau tidak, aku akan melapor kalian atas tuduhan masuk tanpa izin. Percaya. Tapi, jangan buru-buru bicara soal itu. Hari ini, aku datang untuk memberitahu kalian, orang seperti Sarah tak pantas untuk Zivan sedikit pun. Apa? Sarah putri kami, gadis cantik terkenal di Jakarta. Hahaha, seseorang yang hanya modal tampang layak disebut cantik. Kamu jangan keterlaluan. Aku malas bicara omong kosong dengan kalian.
Sini, bawa barang-barang itu masuk. Enggan berurusan dengan kalian. Kemari, bawa barangnya kemari. Wow, uangnya banyak sekali. Hahaha. Setidaknya 1 miliar dolar ya. Betul, ini 3 triliun dolar. Dari Zivan untuk keluarga Lim sebagai kompensasi, dana ini sebagai penyelesaian seluruh sengketa di antara kita. Mulai saat ini, jangan ganggu dia lagi. Paham? Baik, siap. Beres sudah, hahaha. Uangku, kembalikan. Bagaimana mungkin? Bukankah uang ini buat kita? Betul, memang untuk kalian. Namun sekarang, aku sudah berubah pikiran. Tipe kalian, aku mending membakar uang ini, ketimbang memberikannya pada kalian. Kemari, bawa semua ini, bakar. Baik, Uangku, uang kita. Kembalikan. Berani-beraninya menyentuh uangku. Akan kuhadapi kalian. Dana ini anggap saja persembahan dariku kepada Dewa Kematian, agar kalian di alam baka tak melarat. Kamu, Nenek, Saya peringatkan kalian, ke depannya, jika kalian berani mengganggu Zivan, bukan hanya 6 triliun rupiah yang akan kubakar. 600 juta rupiahku. Cepat minta balikan dengan Zivan. Kalau sudah balikan, kita akan kaya. Minta balikan apa? Balikan? Jangan percaya omongan soal adik kakak. Dia itu wanita kaya yang memelihara Zivan, wanita simpanannya. Apa? Si pemalas ini, setelah meninggalkan kita, peruntungannya begitu bagus. jangan disapu lagi. Berikan ponselnya padaku. Suruh cucuku Fauzi cepat pulang. Cucuku, cepat. Kakakmu dalam masalah. Cepat pulang. Zivan sialan. Beruntung sekali kau bisa menjadi pria simpanan wanita. Kaya! Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu berlutut di depan kakakku dan nenekku untuk memohon ampun. Kalian tidak tahu, saat aku merobek uang itu, ekspresi wajah mereka sangat lucu. Tak bisa lihat ya. Hei, kau tidak apa-apa? Aduh, parah. Apa dia tewas? Bukan aku yang melakukan ini. Astaga, Tabrakan mobil. Iya. orang yang ditabrak ini, Bagaimana dia bisa tertabrak begini? sepertinya dia orang penting, dihormati oleh keluarga besar terpandang. Wah, tokoh besar rupanya. Jika aku menolongnya, bukankah dia bisa menolongku? Menyingkirkan Syah? Minggir semua. Jangan menghalangi penyelamatan. Ayo. Ayo. Cepat bantu. Buka pintu mobil. Terima kasih sudah menyelamatkan Direktur Syah. Ah, tidak apa-apa. Boleh saya bertanya? Direktur Syah, apakah Anda tokoh penting yang dihormati dalam acara penyambutan tokoh-tokoh ternama ini? Benar. Apapun bentuk terima kasih yang Anda inginkan nanti, tinggal sebutkan saja, Direktur Syah pasti memberi imbalan besar. Baiklah, baiklah. Baik. Baiklah. Karena dia orang yang sangat berpengaruh dan hebat, keluarga kita akan kaya raya. Haha. Halo Kak, aku bertemu dengan orang penting. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendamu atas penghinaan yang dilakukan Zivan dan wanita kaya itu. Tunggu saja kabar baik dariku. Adikku yang baik, kami akan menunggu kabar baik darimu di rumah. Baik. Maaf. Zivan, kau? Indra, kenapa kau di sini? Cih, peduli apa kau? Aku tadinya ingin mencarimu, tapi tak kusangka kau datang sendiri. Aku dan kakakmu sudah bercerai. Itu masa lalu. Tidak bisakah kita berpisah dengan baik? Cih, masa lalu katamu. Kau bicara dengan entengnya. Jika itu masa lalu, mengapa kau masih terus menyebabkan masalah bagi kakakku dan keluargaku? Aku tidak menyebabkan masalah untuk kakakmu. Intinya tolong minggir, aku ada urusan. Mau pergi? Tidak semudah itu. Ku bilang, sekarang juga kau harus meminta maaf kepada kakakku sambil berlutut dan patahkan salah satu kakimu. Dengan begitu, masalah hari ini
Kuanggap selesai. Tidak masuk akal. Kau pikir aku takut padamu? Jangan kira. Karena engkau punya wanita kaya yang mendukungmu, kau bisa berbuat sesukamu. Ku beritahu kau, orang yang mendukungku 100 kali lebih hebat darimu. Aku tidak punya waktu untuk basa-basi denganmu. Minggir. Tidak menghargai tawaran baik. Kalau begitu, hari ini aku akan membuatmu mati dengan layak. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Haha, Direktur Xia, senang bertemu dengan Anda. Saya orang yang menyelamatkan Anda. Sampah rendahan ini membuat keributan di sini. Dia juga memanfaatkan identitas penyokong dananya untuk mengancam saya di sini. Anda lihat saya telah menyelamatkan Anda. Bukankah Anda harus membantu saya membereskannya? Hanya ancaman dan keributan? Sesepele itukah memintaku membereskannya? Tentu saja tidak hanya itu. Dia adalah menantu sampah pengangguran kakakku. Sudah bercerai, masih mengganggu kakakku. Tentu saja aku harus menghajarnya. Jadi kaulah adik Sarah, Indra, kan? Ya. Pukul dia. Kau tamat. Bajingan, yang tamat adalah kau. Kenapa memukulku? Kak, Tunggu, kau memanggilnya apa? Dasar bodoh. Zivan adalah adikku. Kau bilang kenapa dia memukulmu? Jangan-jangan kau wanita kaya yang memelihara Zivan? Bagaimana mungkin? Berani sekali kau kurang ajar pada Nyonya Xia dan Tuan Muda. Cari mati kau. tunggu. Ini rumah sakit, jangan ribut. Bawa dia keluar dan hajar saja. Hei. Apa? Hei, lepaskan aku. Kak, kau bagaimana? Lukanya parah? Tidak apa-apa. Hanya lecet sedikit. Adikku sekarang tahu bagaimana menyayangi kakaknya? Kak, jangan dipaksakan. Kak, kau istirahat yang baik. Urusanku serahkan saja padaku. Baiklah. Adikku sudah dewasa. Kalau begitu kakak akan bersantai sebentar. Aduh, pelan-pelan. Ibu, pelan-pelan. Siapa sebenarnya yang berani melukaimu seperti ini? Siapa lagi? Kalau bukan Zivan dan wanita kaya itu. Mereka lagi. Zivan, anak pembawa sial itu. Melihat apa? Cepat bersihkan. Dik, bagaimana bisa begini? Bukankah kau bilang sudah menemukan penolong? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Aduh, sudahlah. Jangan diungkit lagi. Aku jadi kesal kalau mengingatnya. Orang penting itu ternyata wanita kaya yang memelihara Zivan. Apa? Kebetulan sekali? Iya, memang kebetulan sekali. Seandainya saja aku menabraknya sampai mati hari ini, lalu kabur saja. Memang pantas mereka mati. Menabrak orang lalu melarikan diri, itu bisa dipenjara. Siapa yang mengizinkanmu bicara? Keluar kau dari sini. Melihatmu saja membuatku kesal. Kapan dia bisa diusir, asal jangan mengganggu pandanganku lagi. Bu, tenanglah. Pak Lin, Grup Xia memutuskan untuk mencabut semua investasinya dari perusahaan Lin. Bagaimana ini Xia mencabut investasinya? Semua proyek perusahaan Lin harus dihentikan dan kerugiannya sangat besar. Jika kita tidak bisa mendapatkan uang dalam 3 hari, rumah ini juga harus digadaikan. Sialan, kenapa Grup Xia tiba-tiba mencabut investasinya? Kak, sudahkah kau menanyakan alasannya? Mana aku tahu, baik menelepon atau pergi ke grup Xia, aku tidak bisa bertemu dengan mereka, dan mereka juga tidak mengizinkanku masuk. Aduh, kalau begini terus, keluarga kita bisa hancur. Sungguh malang. Bu, tenanglah. Manajer umum perusahaan Xia bilang, karena aku buta mengusir orang yang seharusnya tidak kuusir. Tapi aku masih belum mengerti apa maksudnya. Mengusir orang yang seharusnya tidak diusir. Keluarga kita selain mengusir sampah. Zivan, siapa lagi? Jangan-jangan perusahaan Xia itu karena Zivan jadi... Aku tahu. Pasti Zivan dan wanita kaya itu bersama-sama melawan kita. Zivan sialan. Kalau Zivan tidak punya Karina sebagai pendukungnya... Ya, intinya semuanya salah Zivan. Asal membuat Karina membenci Zivan, Karina tidak akan lagi menargetkan perusahaan Lin kita. Haha, tidak hanya bisa menyelesaikan hutang perusahaan, tapi juga bisa membuat Zivan benar-benar kehilangan pendukungnya. Lalu bagaimana caranya agar Karina membenci Zivan? Puspa ini berkali-kali membantu Zivan. Bagaimana jika Karina menemukan dia dan Zivan berselingkuh? Apa yang akan terjadi?
Haha, maka Zivan tidak hanya akan dibenci, tetapi juga akan dibalas. Haha. Bisa juga menyingkirkan perempuan jalang kecil ini. Sekali tepuk dapat 3 burung. Hahaha. Boleh juga. Halo, Sarah. Zivan, meskipun kita tidak benar-benar suami istri, tapi bagaimanapun juga pernah menjadi suami istri. Bagaimana bisa membiarkan Karina menghinaku seperti ini? Maafkan aku, Sarah. Aku akan memastikan kakak tidak akan mengganggu kalian lagi. Ngomong lewat telepon, tidak tulus. Aku sudah memesan kamar di Hotel Hao Yue, datang dan bicaralah langsung denganku. Kalau kau tidak datang, aku akan menenggelamkan diri di bak mandi hotel. Halo, Sarah. Sarah, jangan lakukan hal bodoh. Halo. Kak, apa kau pikir si rendahan itu akan datang? Dia pasti akan datang. Apakah semua kameranya sudah disembunyikan? Tenang saja, dia pasti tidak akan menemukannya. Hahaha. Sarah juga penyelamat hidupku. Aku tidak bisa membiarkannya melakukan hal bodoh. Sarah. Sarah. Hahaha. Kakak tak sadarkan diri. Barang-barang dalam air ini cukup untuk mereka berdua di kamar pengantin. Bawa mereka ke sana. Gerah sekali. Kepalaku pusing. Sarah. Indra? Kenapa kalian di sini? Zivan, kau, kita. Zivan, Puspa, kalian pasangan keji ini, jadi kalian selingkuh. Aku ingat kau memanggilku, lalu aku dipukul hingga pingsan. Apa yang terjadi? Aku pun tak tahu. Yang kuingat, Indra memukulku hingga pingsan. Aku, Sarah. Apa kau yang menjebak aku dan Zivan? Apa? Sarah? Benarkah kau yang melakukannya? Memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya, toh kalian memang sudah selingkuh? Kak, bagaimana mungkin kau? Kenapa? Sarah, bagaimana kau bisa jadi begini? Gadis baik hati yang dulu membawaku ke rumah sakit, kok bisa berubah begini? Aku sungguh kecewa padamu. Aku benar-benar kecewa padamu. Dasar bodoh. Apa kau gila? Kapan aku pernah membawamu ke rumah sakit? 3 tahun yang lalu, aku mengalami kecelakaan mobil. Kau membawaku ke rumah sakit, serta meninggalkan dompet untukku. Di dalamnya ada fotomu. Kurasa kau berhalusinasi. Zivan, 3 tahun lalu akulah yang membawamu ke rumah sakit. Apa? Jadi kau yang membawaku ke rumah sakit? Terus foto di dompet itu jelas milik Sarah. Dompet itu memang milik Sarah, bukan sengaja ditinggalkan untukku. Foto ini, aku baru saja memegang dompetnya, jadi belum sempat kuperhatikan. Apa? Jadi kau yang membawaku ke rumah sakit, tapi kenapa kau tak memberitahuku? Memberitahumu apa? Kau menikah dengan keluarga Lin, dan kini kau jadi kakak iparku. Jadi aku keliru membalas budi pada orang yang keliru. Kalian pasangan serasi ini puas belum? Sarah, tadinya aku masih menghargai masa lalu, menganggap engkau sebagai penolongku, tapi sekarang aku tahu kau bukanlah penolongku. Dendam lama dan baru ini akan kuselesaikan denganmu. Kau pikir aku takut? Kalian, satu mantan suamiku, satu lagi adik tiriku, berselingkuh? Tunggu saja, aku akan membuat kalian hancur, bernama buruk. Aku memang tidak disayang. Sekarang aku menyinggung Sarah lagi. Bagaimana aku hidup di keluarga Lin nanti? Puspa, tenang saja, aku akan melindungimu. Kau, kita tidak ada hubungan apa-apa, urus saja dirimu sendiri. Puspa, aku akan bertanggung jawab padamu. Tuan Muda, saya datang terlambat. Sudahlah, minggir. Tuan Muda, Tuan Iya menyuruh saya bertanya, upacara perayaan Anda sebagai penerus keluarga Xia akan diadakan di Tiongkok atau? Nanti saja,
Aku masih ada urusan. Puspa, kau cepat, berlututlah kepada Sarah kita. Lepaskan aku. Kau menggoda pria yang kutak inginkan, aku akan menghabisimu. Nenek, Sarah, yang merencanakan ini. Nenek, Sampai sekarang, kau masih berani memfitnah cucuku. Berani sekali kau, berlututlah. Nenek, percayalah padaku. Nenek, percaya apa? Percaya kau tidak menggoda kakak iparmu sendiri, tidak berzina dengan kakak iparmu sendiri. Lihat apa yang telah kau lakukan. Kau terkenal di Beicheng. Kau telah mempermalukan keluarga Lin kita. Sarah, kau benar-benar menyebarkan ini? Bagaimana engkau bisa melakukan ini padaku? Apa hubungannya denganku? Kau berselingkuh dengan kakak iparmu sendiri, direkam orang lain lalu menyalahkanku. Anak haram tetaplah anak haram, tidak akan pernah bisa dibanggakan. Ibu, wanita sejahat ini sungguh telah mempermalukan keluarga Lin. Harus diberi hukuman berat. Panggil semua orang, jatuhkan hukuman keluarga. Cambuk 20 kali, seret ke depan pintu, hukum. Nenek memang bijaksana. Baiklah. Nenek, jangan nenek, nenek. Jangan, nenek jangan. Jangan. Lihat, bukankah ini tokoh utama foto skandal hari ini? Dia memang cantik. Perempuan yang merayu mantan kakak iparnya sendiri, walau cantik, tetap saja bukan orang baik, menjijikkan. Cih. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Menutup-nutupi apa? Sudah ketahuan? Berselingkuh dengan kakak iparnya sendiri? Masih juga tak tahu malu? Benar. Bukan aku. Bukan aku. Puspa, berlutut. Kalau tidak, 20 cambukan nanti. Akan jadi 40 cambukan. Kalaupun tak mati, kau akan cedera parah. Biar aku yang memukul. Baik. Sarah, Indra, jelas-jelas kalian yang merancang ini. Kalian yang menjeratku. Nenek, tolong percaya padaku, Nenek. Kau kira nenek tak tahu ini ulah kami? Meski nenek tahu, kau dan Zivan tertangkap selingkuh. Itu fakta. Kenapa? Aku salah apa? Kak, gunakan seluruh tenagamu. Hajar dia. Kau saja yang pukul. Kau lebih kuat. Baik. Tak tahu terima kasih atas tawaran baik. Hentikan. Puspa. Indra, berani kau menyentuh Puspa. Kau cari mati, ya? Puspa, kau tak apa-apa. Kau terluka. Sakit. Sakit. Bekas cambukan. Siapa yang melakukannya? Brengsek, berani-beraninya kau menendangku. Tak tahu diri kau. Kalian memang cari mati. Kutanya kalian, siapa yang membuat luka Puspa ini? Aku kenapa? Sarah. Sarah. Kenapa? Aku tidak percaya. Kau, seorang pria dewasa, bisa di depan umum memukul seorang wanita. Benar. Zivan, sudahlah. Tidak bisa begitu saja. Memukulmu ya memukulmu, kau pikir aku takut padamu? Sarah, tamparan ini, aku tampar kau karena merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku dan Puspa. Tamparan ini karena kau telah menghina wanitaku. Tamparan ini karena kau tidak punya batasan, tidak pantas jadi manusia. Heboh-heboh, mantan suami karena adik ipar memukul mantan istri. Rekam-rekam. Zivan, kau berani memukulku. Sampah sialan, kau berani memukul kakakku. Aku akan membunuhmu, sialan. Orang yang akan membunuh kalian adalah aku. Kau. Bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Karena sebelumnya aku menghargai hubungan lama, jadi aku sangat toleran padamu, membiarkan kalian menindasku. Kalian benar-benar berpikir aku mudah ditindas, adalah sampah? Puspa, kau ingin aku bagaimana terhadap mereka? Apa katamu akan kuturuti? Sudah cukup, kau sudah membelaku. Ibuku masih bergantung pada keluarga Lin. Puspa, sekarang kau punya aku. Apapun yang kau inginkan, aku bisa membantumu. Jangan khawatir. Dasar Zivan, aku tidak akan melepaskanmu. Tolong semuanya lihat, mereka satu mantan suamiku dan satu adikku kepergok basah sedang berselingkuh. Mereka juga baru saja memukulku. Dia bajingan, dia pria rendahan. Bunuh mereka. Sepasang kekasih haram ini pantas mati. Aku bukan wanita jahat. Kalian jangan memfitnah orang.
Aku bukan wanita jahat. Siapa yang memfitnahmu? Foto ranjang kalian tersebar di mana-mana. Kami dijebak oleh kalian. Apa buktinya? Kalau kalian mati sekarang, kami akan percaya. Mati baru percaya? Baiklah, sekarang aku akan buktikan. Puspa, jangan. Hanya dengan kematian aku bisa membuktikannya. Baik, aku akan buktikan sekarang. Tidak bisa, Puspa. Lepaskan aku. Selama aku mati, namamu akan bersih. Lagi pula aku tidak punya Tidak muka bisa. untuk hidup lagi. Lepaskan aku. Puspa, percayalah padaku. Aku bisa membuktikan bahwa Sarahlah yang merencanakan semua ini. Sungguh, percayalah padaku. Benarkah? Bisakah? Benar. Beri aku sedikit waktu. Masih berakting di sini? Kalian semua lihat orang seperti ini penuh kebohongan, tidak bisa dipercaya. Tolong bantu aku menyeret mereka ke pengadilan. Selama kalian bisa membantuku, aku akan memberi 100 juta rupiah per orang. Harusnya dipukuli sampai mati. Benar. Hentikan. Berani sekali kalian terhadap Tuhan. Wijaya, Puspa terluka. Hajar Indra sampai mati. Aku ingin satu lengan Sarah, patahkan. Apakah Tuan Muda tidak ingin mengungkapkan identitasnya? Baik, kemarilah. Patahkan lengan mereka. Tunggu. Beraninya kalian menyentuhku, keluarga Linku. Tidak akan pernah melepaskan. Puspa, Zivan, kau sudah melakukan cukup banyak. Aku masih harus tinggal di keluarga Lin. Baiklah, aku turuti kata-katamu. Lepaskan dia. Yang lainnya, bawa pergi. Hari ini karena Gingi, aku akan membiarkan kalian pergi. Tapi lain kali, jika kalian mengganggunya lagi, kalian tunggu saja perusahaan Sia membuat perusahaan Lin bangkrut. Apa? Perusahaan Sia? Apakah perusahaan Sia menarik investasinya karena kamu? Benar. Awalnya untuk menyenangkan. Kamu, Sarah, perusahaan Sia sampai menginvestasikan 20 triliun rupiah ke perusahaan Lin, tapi kalian malah berbalik melawan. Aku juga menemukan bahwa kamu, Sarah, sama sekali bukan menolongku. Kakakku menarik investasinya dulu. Benar-benar keputusan yang tepat. Bagaimana bisa begini? mana mungkin? Bagaimana bisa kau terhubung dengan keluarga Sia? Jangan-jangan. Keluarga Sia milik Karina, ya? Iya, begitu. Mari. Syukurlah tak lecet. Setelah diobati, jangan terkena air. Ya, aku tahu. Bagus. Ternyata penolongku kamu. Santai saja. Nanti aku akan lebih baik padamu. Waktu itu, aku hanya membantumu. Kau tak perlu melakukan ini. Tidak, kau pantas. Kita sudah berhubungan intim. Aku akan bertanggung jawab. Maukah kau jadi pacarku? Kau. Bukankah kau sudah punya kekasih? Itu Karina. Dia kakakku. Hubungan kami murni. Serius, aku tidak bohong. Berarti aku salah paham. Sekarang salah paham sudah beres. Maukah kau jadi pacarku? Iya. Jawab dulu. Grup Syah, apa hubungannya denganmu? Lagi pula, aku anak tidak sah keluarga Lin. Tak pantas untuk tuan muda terhormat sepertimu. Sepertinya, aku tak boleh menakuti Puspa. Sementara ini belum bisa kuungkap. Puspa, aku cuma orang biasa, tak ada hubungannya dengan grup Syah. Tapi, Kartika memang kakak kandungku. Kalau kami ada masalah, dia pasti membantu. Jadi, kamu mau jadi pacarku? Kita sudah sejauh itu. Mana bisa aku menolak?
Aku harus pulang sekarang. Biar kuantar. Tak perlu, jangan ikuti aku. Tuan Muda, untuk upacara perayaan, Anda sebagai pewaris keluarga Xia di Tiongkok, sudahkah Anda menentukannya? Sudah? Adakan di gedung Kekaisaran Beicheng yang terbesar. Kuingin kau undang semua keluarga terpandang di Beicheng. Aku ingin memulihkan nama baik Puspa di depan umum, serta mengumumkan bahwa dia adalah wanita terhormat di seluruh Longcheng. Baik, Tuan Muda. Lalu keluarga Lin perlu diundang juga? Orang-orang keluarga Lin tak pantas. Kirimkan undangannya kepada Puspa. Ingat, jangan biarkan identitasku terbongkar. Aku ingin memberi kejutan pada Puspa di upacara itu. Baik. Ambilkan aku segelas air. Bagaimana kabar adik? Kartika melihat foto Zivan dan Puspa di tempat tidur. Apa dia sudah mencampakkan Zivan? Aduh, sudahlah. Belum. Bagaimana mungkin? Bukankah wanita kayak paling benci dikhianati? Iya, aku juga ingin tahu kenapa. Tidak hanya tidak dicampakkan, aku juga dengar dia dengan senang hati membelikan Zivan sebuah mobil mewah. Kartika ini gila, ya, otaknya bermasalah. Iya, aku juga merasa begitu. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku tahu apa yang harus dilakukan? Dingin sekali, kau mau membuatku mati kedinginan? Ini kan air hangat. Masih berani membantah? Zivan, setelah dekat dengan wanita kaya, apa kau pikir kau juga bisa ikut terangkat derajatnya? Ku beritahu kau, lebih baik kau menurut, kalau tidak, aku akan membocorkan perselingkuhan kalian berdua kepada Kartika. Tuan Muda, Nona Muda. Tuan Muda, Nona Muda. Tuan Muda Xia dari keluarga Xia, keluarga pertama di Tiongkok, akan mengadakan upacara perayaan pengangkatannya sebagai penerus keluarga Xia di Kota Utara dan secara khusus mengirimkan undangan. Konon Tuan Muda Xia yang mengendalikan perekonomian Kota Naga akan mengadakan upacara perayaan di Kota Utara. Kita juga dikirimi undangan. Keluarga Xia dari Tiongkok mengirimkan undangan untuk keluarga kita yang sederhana ini? Iya. Bu, ku dengar Tuan Muda Xia itu pria idaman dan masih lajang. Pasti dia tertarik pada Sarah, makanya dia mengirim undangan. Wah, Kak, kalau kakak bisa dekat dengan keluarga Xia dari Longcheng, keluarga kita bisa sukses besar. Menjadi keluarga terkaya di Beicheng, itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Lihat apa? Kau, perempuan jahat, jangan pernah bermimpi bisa masuk ke pesta itu dan dekat dengan orang berkuasa. Bu, ayo pergi. Halo Puspa, kamu sudah menerima undangannya? Undangan apa? Maksudmu, pesta perayaan yang diadakan Tuan Muda Xia, Sarasi menerima satu. Orang-orang bodoh itu bagaimana sih kerjanya? Puspa, kamu mau pergi ke pesta itu? Aku orang biasa, tidak pantas pergi ke tempat seperti itu. Kukatakan kau pantas, kau pantas. Kalau begitu, aku akan membawamu ke pesta itu. Wah, bukankah itu kepala keluarga Song, salah satu dari 4 klan besar Kota Utara? Bagaimana bisa orang yang hartanya puluhan miliar masih ikut antre di sini? Lihat, itu orang terkaya di Kota Barat, Tuan Hadi, dengan kekayaan ratusan miliar. Tokoh sehebat itu juga harus antre? Keluarga Xia dari Kota Naga ini memang sangat populer. Lihat para tokoh besar ini, semuanya membawa putri-putri cantik mereka. Mereka jelas ingin menyaingi keluarga kita. Berhenti, Zivan, Puspa. Kenapa kalian juga datang ke sini? Tidakkah kalian lihat begitu banyak tokoh besar datang menghadiri perayaan ini? Kalau kalian bisa datang, kami pun bisa. Perempuan licik yang reputasinya buruk, yang merebut mantan kakak iparnya, serta pria hina yang mengandalkan uang perempuan,
layak hadir di upacara ini, sudah berpakaian seperti ini, tak takut mempermalukan diri. Kami. Jaga mulutmu. Apakah ibuku salah? Jangan bilang, kalian membawa undangan? Kami memang tak punya undangan, namun tetap bisa masuk. Omong kosong, menurutku kalian berniat menumpang. Undangan kami untuk masuk. Sudahlah, kalau kalian tak mau, diejek dan dipermalukan semua orang, segera pergi. Siapa mereka? Mengapa mereka ribut di sini? Tuan Hartawan, mereka keluarga Lin. Bagaimana keluarga Lin bisa datang? Ramainya orang. Ayo, kita lihat. Siapa yang ribut di sini? Pak Manajer Zhou, kami keluarga Lin. Saya tak peduli kalian keluarga apa. Jangan ribut di sini. Mana undangan kalian? Ini? Pak Manajer, tenanglah. Ini undangannya. Jadi Anda, Nona Lin, yang disukai Tuan Muda Xia? Ya, saya... Nona Lin, pimpinan sudah berpesan pemegang undangan ini merupakan tamu terhormat hari ini. Keluarga Lin yang kecil ini, berani-beraninya mereka dekat dengan keluarga Xia dari kota naga. Anak perempuan. Keluarga Lin katanya disukai Tuan Muda Xia. Kita tidak bisa iri. Ya. Dengan undangan ini, Anda dapat membawa anggota keluarga tanpa batasan. Jika Tuan Muda Xia sangat menghargai putriku, aku tahu Tuan Muda Xia pasti menyukai Sarahku. Mulai hari ini, keluarga Lin kita akan menjadi sukses. Ku bilang, dasar kau sampah. Sebelumnya kau memperlakukan kami seperti ini, kau tamat. Benarkah? Nona Lin, apakah mereka juga kerabat Anda? Apakah perlu diatur untuk masuk bersama? Tentu saja tidak. Keluarga Lin kami tidak memiliki kerabat yang tercemar, apalagi menantu sampah yang sudah lama dibuang dari keluarga Lin. Aku mau kalian usir mereka. Usir mereka? Betul, menyinggung Tuan Muda Xia, itu bukan sesuatu yang bisa kalian tanggung. Pengawal, usir mereka berdua. Tunggu Manajer Zhou, Anda yakin menjemput orang yang tepat? Manajer Zhou, jangan dengarkan omong kosong sampah ini. Ayo cepat masuk. Betul, ayo pergi. Manajer Zhou, orang yang harus Anda jemput adalah Nona Lin, bukan Sarah, tapi Puspa. Kalian siapa Nona Lin yang sebenarnya? Manajer Zhou, jangan dengarkan omong kosongnya. Akulah Nona Lin yang harus Anda jemput. Cepat bawa kami masuk. Kalau tidak, kita terlambat membuat Tuan Muda Xia tidak bisa melihatku lebih awal. Kamu yang akan menanggung akibatnya. Kalau kamu pikir aku mengada-ada, kenapa kamu terburu-buru masuk? Pak Zhou, Anda salah jemput orang. Saya Nona Lin yang tertera di undangan, membuang waktu, dan salah jemput lalu mengusir tamu penting. Kurasa konsekuensi dari yang terakhir. Lebih serius, kan? Siapa Nona Lin yang sebenarnya? Jika ada yang berani mengaku sebagai keluarga Xia dari kota naga, tidak akan ada toleransi. Kalian tahu konsekuensinya, kan? Tuan Zhou, saya yakin. Saya adalah Nona Lin yang tercantum di undangan ini. Bila Anda ragu, silakan minta orang mengeceknya. Aku? Jadi Andalah Nona Lin yang sejatinya diundang oleh Tuan Muda Xia. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, harap dimaklumi. Syukurlah matamu masih berfungsi. Kak, kenapa tak kau akui saja? Apa kau gila? Dusta semudah ini terbongkar? Jangan sampai nantinya gagal mendekat, malah menyinggung mereka. Bawa kami masuk. Lalu mereka? Puspa, kita satu keluarga, banyak pasang mata, tega membiarkan kami ditertawakan. Benar, Puspa. Ini cuma salah paham. Kita ini sekeluarga. Ada apa? Tak bisakah diselesaikan secara pribadi? Iya. Puspa, aku menurut saja. Kalau begitu, biarkan saja mereka masuk. Baik, Nona Lin. Kalau begitu, silakan ikut saya. Baru sebuah upacara perayaan, sudah semegah ini, gitu. Ya ampun, andai Sarah dinikahkan ke keluarga Xia di kota naga, semua ini gampang kita dapat. Iya, Kak. Hari ini kau harus tampil sempurna, berusaha jadi Nyonya Xia. Tentu saja. Bagaimana dengan undangan Kartika? Tuan Muda Xia, takkan mau. Perempuan tercela dengan reputasi hancur. Benar. Tuan Muda Xia pasti jadi milikku. Bu, katanya makin depan kursinya makin terhormat. Ya. Iya. Cepat cari tempat duduk terbaik. Berhenti, makin depan, makin berkuasa keluarganya. Kalian dari keluarga apa? Kami dari keluarga Lin. Tak pernah dengar untuk kursi di sini. Kalian tak memenuhi syarat. Berani sekali. Kalian maju ke depan. Tunggu, kami tak memenuhi syarat. Lalu kenapa Puspa, anak haram, bisa duduk di barisan depan?
kita tidak pantas. Kenapa? Puspa, anak haram, bisa duduk di depan? Bukankah ini sudah jelas? Ini adalah kursi yang disiapkan Tuan Muda Sia untuk Puspa. Dan kalian bertiga bahkan tidak punya undangan, membiarkan kalian masuk saja sudah cukup baik. Kalian masih ingin duduk di kursi bagus, kalian benar-benar tidak tahu malu. Kau, Puspa hanyalah wanita murahan dari keluarga Lin. Jika Tuan Muda Sia tahu, apakah dia masih akan membiarkannya duduk di sini? Zifan, sudahlah, jangan bertengkar dengannya. Jangan mengganggu perayaan keluarga Sia di Longcheng. Puspa, kau terlalu baik. Pengawal ketiga orang ini tidak punya undangan, awasi mereka, jangan biarkan mereka duduk di kursi orang lain. Tunggu. Pergi ke tempat yang seharusnya. Tidak ada tempat untuk kalian di sini. Tidak tahu di mana tempat kami. Silakan. Diam di sini, jangan ribut, jangan ganggu tamu penting. Sialan, mereka benar-benar menyuruh kita duduk di pojok ini. Aku, Sarah, harusnya duduk di baris pertama. Dia, Puspa, sama sekali tidak pantas. Tuan Wang dari barat sudah tiba. Kak, itukah Tuan Muda Wang? Kenapa dia bisa mirip dengan Ketua Wang yang dahulu? Mengejar kakak ya? Dia putranya Tuan Wang? Oh, jadi dia, Bu, aku hendak menyapanya. Tuan Muda Wang, benar-benar kau, kupikir aku salah lihat. Sarah, tadi ayah bilang keluarga Lin akan datang, tak sangka kau benar-benar di sini. Lama tak bertemu, kau makin cantik. Kudengar kau sudah cerai? Jangan bahas pecundang itu. Omong-omong Tuan Muda Wang, ayahmu orang paling kaya di barat, mengapa aku tak pernah mendengar kau menyebutnya? Andai bukan karena pesta ini, aku takkan tahu kalau kau dari keluarga terpandang. Aku bahkan tak bisa dibandingkan dengan ujung jari Tuan Muda Sia dari timur. Namun kali ini bisa menerima undangan Tuan Muda Sia, menandakan keluarga Wang akan kian berjaya. Ya, kakakku selalu menyanjungmu, berbakat dan berhasil di usia muda. Setelah bertemu langsung, Tuan Muda Wang memang hebat. Ya, ke depan, mohon Tuan Muda Wang, banyak membantu kami. Baik. Tuan Muda Wang sungguh hebat, tak seorang pun di sini semulia keluarga Wang. Kurasa kursi baris pertama ini sepantasnya milik Tuan Muda Wang. Iya, Tuan Hadi hari ini adalah tamu paling terhormat di sini. Seharusnya duduk di barisan pertama. Sayangnya, tempat itu ditempati oleh mantan suami saya yang tidak berguna. Dan adik perempuannya yang merupakan anak haram. Sungguh disayangkan, sungguh sayang sekali. Apa tempat duduk yang begitu terhormat sebenarnya ditempati oleh dua orang rendahan? Keterlaluan. Apa yang tidak bisa saya Sarah dapatkan, dia, Puspa juga tidak boleh mendapatkannya. Yo, bukankah ini menantu yang tidak berguna yang diusir dari keluarga Lin dan anak haram yang murahan itu? Bagaimana kalian berani duduk di sini? Beraninya kalian duduk di sini? Saya beri kalian 3 detik, segera pergi dari sini. Zifan. Anjing liar mana ini berani menggonggong di perayaan keluarga Sia di Longcheng? Di perayaan keluarga Sia di Longcheng ini? Rendahan, kau bilang siapa anjing liar? Siapa yang mengaku dialah anjingnya? Kau cari mati. Bagaimana? Kau berani membuat masalah di perayaan Tuan Muda Sia. Ini kau percaya atau tidak? Dalam sekejap akan ada orang yang menyeretmu keluar. Aku tidak ingin merusak perayaan ini, tapi bukan berarti kau bisa berbuat sesukamu. Ini bukan tempatmu, cepat pergi. Bagaimana jika aku tidak pergi? Apa yang bisa engkau lakukan padaku? Tuan Hadi, ada begitu banyak tempat duduk di sini. Mengapa kau mempersulit kami? Aku menginginkan tempat duduk ini. Jika kau menginginkannya, apakah kami harus memberikannya padamu? Rendahan, keluarga Wang kami adalah orang terkaya di Xicheng. Mulai hari ini, kami adalah mitra keluarga Sia di Longcheng. Keluarga Sia di Longcheng dapat melindungi keluarga Wang kami untuk melambung tinggi dan segera akan menjadi keluarga terbesar kedua di Longguo. Berbicara denganku, beraninya kau begitu sombong? Zifan, kita tidak bisa menyinggungnya. Setahu saya, keluarga Sia dari kota Naga tidak akan bekerja sama dengan orang kaya dari kota barat yang kecil ini. Jangan dengarkan dia membual. Membual? Saya, Hadi, tidak pernah membual.
Karena kau mencari mati, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Zifan, sudahlah, hanya sebuah posisi, biarkan saja. Tidak bisa. Posisi ini harus menjadi milikmu, Puspa. Tidak boleh diberikan kepada siapapun. Sampah, sudah beberapa tahun tidak bertemu, kau tidak secengeng dulu. Tapi sepertinya kau sangat peduli pada Puspa. Kau tidak menyerah pun tidak apa-apa. Lagi pula aku juga tidak menginginkannya. Tapi setelah perayaan malam ini selesai, aku akan bermain-main dengannya di depanmu. Hadi, berani kau mengatakannya lagi? Aku bilang aku ingin di depanmu, meniduri wanita murahan ini. Hadi, kamu cari mati. Kamu seharusnya tidak mengincar Puspa. Wah, jadi panik ya. Kalau kamu sekarang segera berlutut mengakuiku sebagai tuanmu, aku bisa bermurah hati, membuat Puspa nanti tidak terlalu menderita. Hadi, kamu cari mati. Tahukah kamu, aku adalah tuan muda Xia dari keluarga Xia Kota Naga. Pecundang? Apa katamu? Kalau berani katakan sekali lagi. Pecundang, tahukah kamu siapa Tuan Muda Xia itu? Itu adalah orang penting yang menguasai nadi perekonomian seluruh negara naga. Dia adalah Tuan Muda yang sangat dihormati semua orang di seluruh negara naga. Hanya seorang menantu numpang pecundang. Yang kubenci dan kuusir, berani juga menyamar sebagai Tuan Muda Xia? Aku Zifan tidak pernah memalsukan nama orang lain. Aku mengatakan yang sebenarnya. Pecundang, kamu sebaiknya berkaca pada dirimu sendiri. Apa kamu bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Xia? Meskipun hanya sehelai rambutnya saja. Tahukah kamu apa hukumannya? Menyamar sebagai Tuan Muda Xia. Bahkan jika kamu dibuat mati mengenaskan, itu pun tidak berlebihan. Pecundang, aku rasa kamu sudah gila ya. Bisa-bisanya mengatakan kebohongan seperti itu, tidak takut menyeret keluarga Lin. Zifan, jangan katakan hal seperti itu lagi. Nanti kalau Tuan Muda Xia tahu, dia akan marah besar. Puspa, aku tidak membohongimu. Aku memang Tuan Muda Xia. Benar-benar omong kosong, bicara sembarangan. Bagaimana mungkin Tuan Muda Xia adalah seorang pecundang yang pernah menjadi menantu numpang? Benar. Orang bodoh dari mana ini? Berani sekali menyamar sebagai Tuan Muda Xia, pengawal, cepat usir pemuda berambut pirang ini keluar. Tolong tenang semuanya. Zifan hanya bercanda, membuat kalian tertawa. Memalukan? Siapa yang mengizinkanmu bicara? Kau berani menghina wanitaku sekali lagi, coba saja. Dasar sampah. Ini perayaan keluarga Xia di Kota Naga. Kau keterlaluan. Tuan Muda Xia sudah lama tidak mengadakan perayaan, tentu saja tidak ingin ada yang merusaknya. Kalian pikir ini bisa ditoleransi? Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Jika Tuan Muda Xia marah, kalian semua yang hadir di sini akan mati. Benar, untuk menghindari kemarahan Tuan Muda Xia dan melibatkan kita, sampah ini harus diseret keluar dan menunggu hukuman. Saya setuju. Saya juga setuju. Tunggu apa lagi? Ayo ikat dia, usir dia. Tunggu. Zifan tidak sengaja. Tolong jangan ikat dia. Diam kamu. Kurasa kau yang menghasutnya. Bawa dia juga dan ikat. Berhenti. Manajer Zhou datang. Manajer Zhou, Silakan. Hari ini adalah upacara perayaan Tuan Muda Xia, menggantikan keluarga Xia, Berarti siapapun yang berani memusuhi seluruh ribut di sini. Tiongkok. Manajer Zhou, mohon tenang. Kami tidak berani lagi. Semuanya tenang, jangan berbisik-bisik. Selanjutnya, mari kita sambut kemunculan Tuan Muda Xia. Tuan Muda Xia datang. Selamat datang semuanya. Ini. Saya Zifan menyambut Anda semua. Dasar bocah, cepat turun. Nanti kalau membuat Tuan Muda Xia marah, kau akan menyesal. Omong kosong, cepat berlutut. Kau mau mati? Siapa yang berani menyuruhku berlutut? Saya Zifan adalah Tuan Muda Xia. Kak, apa yang dikatakan sampah ini? Dia bilang dia Tuan Muda Xia. Aku dengar Tuan Muda Xia yang terhormat yang mengendalikan jalur ekonomi. Tuan Muda Xia, bagaimana mungkin dia... Aku tidak percaya, pasti salah dengar. Ini. Mungkinkah dia benar-benar Tuan Muda Xia yang sangat misterius itu? Yang jarang terlihat itu? Tidak mungkin. Sampah yang diusir keluarga Lin, bagaimana mungkin dia Tuan Muda Xia? Sampah itu? Aku yang paling mengenal Zifan, dia hanyalah anjing yang dibuang keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia Tuan Muda Xia? Tidak percaya ya. Kalau begitu token ini cukupkah untuk membuktikan identitasku? Ini adalah token yang hanya dimiliki oleh keluarga Xia dari Tiongkok. Apa? Keluarga Xia dari Tiongkok? Bahkan Pak Zhou pun tidak meragukan identitas Tuan Xia. Jadi dia benar-benar Tuan Muda Xia. Suami, aku tidak sengaja waktu itu
Kau yang paling mengerti aku. Aku pasti akan merawatmu dengan baik nanti. Aku dan kau sudah lama bercerai, tidak ada hubungannya lagi. Jangan menjijikkanku. Wanita yang kucintai hanya Puspa. Tapi, Mas Zifan, bagaimana aku bisa pantas untukmu? Tuan Muda Sia? Puspa hanyalah anak haram. Mana mungkin dia pantas untuk Tuan Muda Sia yang terhormat? Hanya Sarah kami yang pantas untuk Anda yang terhormat. Hahaha, Tuan Muda Sia. Soal yang dulu itu, jika Anda ingin menyalahkan, salahkan saja aku, kakakku, tulus padamu. Haha. Suami, aku benar-benar tahu aku salah. Dulu aku salah, nanti aku pasti akan merawatmu dengan baik dan menebus kesalahanku. Cukup. Kalian dulu begitu menindasku. Aku mengingatnya semua dan tidak lupa. Tuan Muda Sia, semua salahku, kau mau membunuh atau menyiksaku terserah padamu, tapi jangan libatkan keluarga Lin. Meskipun sudah bercerai, kita pernah menjadi suami istri. Tuan Muda Sia, maafkan kami. Aku berjanji kami tidak akan pernah lagi mengganggu Anda. Haha. Ya, Tuan Muda Sia, jika Anda melepaskan keluarga kami, Anda menyuruhku melakukan apapun aku bersedia. Melakukan apapun bersedia, ya? Aku ingin kalian membersihkan nama Puspa di depan umum. Mas Zifan, kau baik sekali. Kapan kami memfitnah Puspa? Sepertinya kalian juga tidak mau. Kesempatan ini, baiklah. Kalau begitu, kurasa keluarga Lin tidak perlu ada lagi. Tuan Muda Sia, jangan. Kami akan bicara. Kami akan bicara. Kamilah yang sengaja menjebak Puspa dan Tuan Muda Sia. Kamilah yang dengan sengaja mencemarkan nama baik Puspa. Ini semua salah kami. Ya, ini semua salah kami. Puspa sama sekali tidak menggoda Zifan. Nona Puspa, bagaimanapun juga dia adalah anggota keluarga Lin. Kalian benar-benar mencemarkan nama baiknya seperti ini. Tidakkah kalian merasa jijik? Sungguh hati yang buruk rupa. Karena kebenaran sudah terungkap, jika aku mendengar lagi ada yang memfitnah Puspa, aku tidak akan tinggal diam. Baik. Baik. Puspa, sekarang kebenaran sudah terungkap, tidak akan ada lagi fitnah yang ditujukan kepadamu. Terima kasih banyak. Tuan Muda Sia, kami sudah mengaku semuanya, maafkan kami. Aku hanya bilang aku kasih kalian kesempatan buat mengaku. Bukan bilang aku bakal ngelepasin kalian. Tidak pernah mengatakan akan melepaskanmu. Kamu... Kak, sekarang gimana? Tuan Hadi, tolong aku bicara sama Tuan Muda Sia dong. Diam kamu. Hari ini aku hampir mati gara-gara kamu. Tuan Muda Sia, sebelumnya aku salah menilai, makanya percaya omongan Sarah ngelawan Anda. Mohon maafkan kesalahan saya. Dasar anak sialan. Tadi kamu masih berani ngelawan Tuan Muda Sia. Tuan Muda Sia, maafkan anak saya. Mohon maafkan dia. Tahu anakmu salah, masih minta maaf, berani sekali kalian. Iya. Tuan Muda Sia, mohon tenang. Tuan Muda Sia, mohon tenang. Puspa, menurutmu aku harus apain Wang Hadi? Katakan. Terserah kamu. Nona Lin, aku salah. Aku salah. Mohon maafkan aku. Ampuni aku. Nona Lin anak saya. Beneran udah tahu salahnya. Aku salah. Dia, aku bakal pukul dia. Buat balas dendam Anda. Kamu pulang. Nona Lin. Kalau Anda masih belum puas, aku bakal bawa dia turun. Hukum dia. Mohon ampun. Zifan, karena mereka sudah tahu kesalahannya dan aku juga tidak terluka, lebih baik maafkan mereka saja. Puspa, kamu terlalu baik hati. Baiklah, aku turuti kamu. Memaafkan mereka juga bukan masalah. Terima kasih Tuan Muda Sia. Terima kasih Nona Lin. Terima kasih Nona Lin. Salah satu lengan Wang Hadi, potong saja. Cepat berterima kasih. Terima kasih Tuan Muda atas ampunannya. Terima kasih. Tuan Muda Sia, tidak perlu terburu-buru mengurus hal yang kotor ini. Lihatlah putri saya. Cantik jelita, apakah Anda tertarik? Tuan Muda Sia, saya sudah lama mengagumi Anda. Tuan Muda Sia, putri saya cantik dan anggun. Mari lihat putri saya. Tuan Muda Sia, keluarga saya terhormat dan saya tertarik pada Anda. Baik, Tuan Besar. Baik, saya mengerti. Tunggu sebentar, Tuan Muda.
Barusan, Nona Kartika menelepon mengatakan bahwa ayahanda sangat tidak senang dengan Anda yang pernah menjadi menantu keluarga Lin. Jadi sekarang, Anda perlu menyembunyikan identitas Anda. Ayah saya sudah tahu soal Direktur Sarah dan keluarga Lin. Mereka akan memberi kita muka. Ayah Anda sudah tahu. Para hadirin, Tuan Muda dari Tiongkok ada urusan dan tidak bisa hadir. Maksud Anda, Tuan Muda Xia, yang sebenarnya tidak hadir, Zifan hanya berpura-pura. Silakan nikmati hidangannya. Astaga, jadi Zifan bukanlah Tuan Muda Xia. Beraninya kau berpura-pura menjadi Tuan Muda Xia di sini? Saya kebetulan mengenal Tuan Muda Xia. Kebetulan Tuan Muda Xia berjiwa besar, jadi saya meminjam identitasnya untuk menuntut keadilan bagi Puspa. Dasar sampah, aku sudah tertipu olehmu. Sampah, kau berani mempermainkan kami di depan umum, kau cari mati. Zifan, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini untukku? Kau tidak sayang nyawamu. Puspa, jangan takut. Aku kebetulan mengenal Tuan Muda Xia. Cih, diam. Orang terhormat seperti Tuan Muda Xia, bagaimana bisa mentolerir orang kotor sepertimu untuk menyamar sebagai dirinya? Para hadirin, sampah ini berani mempermainkan kita semua secara terbuka. Hal seperti ini sama sekali tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Benar, tidak bisa ditoleransi. Hari ini kita harus membela Tuan Muda Xia dan menghukum sampah yang menyamar sebagai dirinya. Apa yang kalian inginkan? Dasar sampah, berani menolak putri keluarga Sung, berani sekali. Sungguh memalukan. Keluarga Huang tidak akan memaafkanmu. Pergi, Zifan. Ayo kita pergi. Mau pergi? Mau pergi? Ya. Sampah, aku beri kau kesempatan lagi. Berlututlah kepada Tuan Muda Xia, berlututlah kepada kami. Masalah ini akan selesai. Berlutut. Berlutut, 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 berlutut. Akui kesalahanmu. Hentikan semua. Tuan Muda, berani sekali. Berani-beraninya engkau membuat keributan di sini. Wah, Tuan Wijaya, bagaimana Anda bisa ada di sini? Sampah ini berani-beraninya menyamar sebagai Tuan Muda Xia. Kita semua sudah tidak tahan lagi, jadi kami memutuskan untuk menghukumnya. Diam. Bukan urusanmu untuk bicara. Tuan Wijaya, saya tidak akan bicara lagi. Ku beritahu, ini adalah perayaan yang diselenggarakan oleh Tuan Muda Xia. Siapa yang berani macam-macam, keluarga Xia tidak akan mentolerirnya. Kau anjing suruhan, Karina. Ini adalah pesta penghargaan Tuan Muda Xia. Bagaimana kau bisa ada di sini? Aduh, Nona Lin, lebih baik engkau diam. Tuan Wijaya sangat akrab dengan manajer Zhou. Mereka datang ke perayaan ini, wajar saja. Jangan sampai keluarga Xia marah kepada kita. Apa? Berani sekali kau bertindak kurang ajar di perayaan Tuan Muda Xia. Pikirkan baik-baik. Berapa nyawamu yang bisa kau pertaruhkan? Tunggu, dia adalah Antek. Karina di sisi Zifan, dia bukan anggota keluarga Xia. Betul, betul. Saya bisa jadi saksi. Kalian jangan sampai tertipu oleh mereka. Kalian ini keras kepala sekali, pengawal. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Percayalah padaku. Orang ini jelas bukan anggota keluarga Xia. Kalian harus percaya padaku. Benar-benar payah sekali. Dasar sampah kau menipu orang lain dan merasa bangga, ku beritahu kau mengaku sebagai Tuan Muda Xia. Jika hal ini tersebar, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Benar, nanti kalau kau jatuh ke tangan Tuan Muda Xia, dia pasti akan meminum darahmu, mengulitimu. Aku takut sekali. Jangan senang dulu, Puspa. Kau benar-benar ingin melihat Zifan menghancurkan dirinya sendiri? Menyamar sebagai Tuan Muda Xia adalah kejahatan besar. Aku percaya, Zifan pasti tidak berbohong. Kalau tidak, bagaimana mungkin token itu ada di tangannya? Mungkin token itu dicurinya? Ya, pasti dia yang mencurinya. Setelah menantu keluarga Lin, dia seperti sampah. Token kepala keluarga Xia Negara Naga. Kalau berani, kau juga coba curi satu. Tapi tadi Zifan mengeluarkan token itu, manajer Zhou tidak berkomentar. Jadi, token ini pasti diberikan oleh Tuan Muda Xia kepada Zifan. Kalau tidak, manajer Zhou, kenapa tidak mengatakan apa-apa? Ini masuk akal. Masuk akal. Manajer Zhou tidak tahu kalau dia mencurinya. Benar-benar,
Manajer Zhou pasti juga tidak tahu. Kalau begitu sekarang kita cari manajer Zhou untuk bertanya. Diam kamu. Tidak ada tempat untukmu bicara di sini. Anak haram sepertimu tidak pantas bicara. Lepaskan. Berani-beraninya kau mengganggu Puspa di depanku. Aku ini orang tuamu. Kenapa? Tidak bolehkah aku memberi pelajaran pada anak muda? Zivan, aku baik-baik saja. Puspa, kau sudah banyak menderita. Kalian bukannya mencurigai token. Dicuri olehku? Kemari. Panggil Pak Zhou. Kak, sampah ini berani memanggil Pak Zhou. Jangan-jangan token ini bukan dicuri olehnya. Aku tidak percaya. Pak Zhou, kami curiga. Token sampah Zivan ini dicuri. Tolong periksa, apakah benar? Diam. Bagaimana mungkin Tuan Xia mencuri token? Pak Zhou, Zivan hanyalah menantu sampah. Bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Muda Xia? Iya. Jangan-jangan token ini palsu. Itu mungkin saja. Saya sendiri yang melihat token itu. Mana mungkin saya salah? Ini token asli. Mengenai mengapa Tuan Xia memiliki token ini, saya sudah menanyakannya. Token Tuan Xia diberikan langsung oleh Tuan Muda Xia. Pak Zhou, apa yang Anda katakan itu benar? Mana mungkin saya, Pak Zhou, berbohong? Lalu bagaimana dengan Zivan yang memalsukan identitasnya? Itu juga atas perintah Tuan Muda Xia. Tapi Zivan hanyalah menantu sampah yang dibuang oleh keluarga Lin kami. Bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Muda Xia? Saya dan Tuan Muda Xia bermarga Xia. Kenapa tidak mungkin saling kenal? Aku tahu Zivan tidak berbohong. Baiklah. Sekarang semuanya sudah jelas. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, sekarang karena kalian semua tidak ada yang bicara lagi, saya akan mengumumkan sesuatu yang penting. Zivan, ada apa? Kemarilah. Puspa, aku pernah bersumpah padamu bahwa aku akan bertanggung jawab padamu. Maukah kau menikah denganku? Zivan, kau benar-benar mau menikah denganku? Aku mau. Aku benar-benar menyukaimu. Aku ingin menjagamu seumur hidupku. Menikahlah denganku. Aku bersedia. Aku bersumpah, aku akan selalu baik padamu seumur hidupku. Aku percaya padamu. Bukankah itu hanya lamaran dari seorang rendahan? Mengikuti rendahan, apa bagusnya? Memang pecundang, anak haram. Cocok sekali. Satu kata lagi, keluar sekarang. Selamat untuk Tuan Muda Xia, Nona Lin, akhirnya bersatu. Terima kasih semuanya. Saat pesta pernikahanku nanti, aku pasti akan mengundang kalian semua. Pak Zhou, tokennya, tolong kembalikan kepada Tuan Muda Xia. Lain hari aku pasti akan datang berterima kasih. Baik. Selesai sudah? Selesai sudah? Tokennya hancur. Zivan, berani sekali kau. Tuan Muda Xia berbaik hati meminjamkan tokennya kepadamu, tapi kau malah merusaknya. Zivan, beraninya kau. Pak Zhou, hukuman ini tidak bisa. Hanya token yang rusak, buat yang baru saja. Apa susahnya? Lancang. Berani sekali kau, Zivan. Merusak token dan masih berani bicara besar. Ini kan token yang bisa memerintah semua keluarga terpandang. Begini saja hancur? Ini kan hukuman mati. Apa? Seserius itu? Token ini yang aku pecahkan. Pak Zhou, kalau mau menyalahkan, salahkan saja aku. Ini bukan urusan Zivan. Puspa, jangan khawatir. Tokennya rusak ya sudah rusak. Keluarga Lin kami tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Mereka berdua yang memecahkannya. Pak Zhou, kalau mau cari masalah, cari saja mereka. Betul. Pak Zhou, token Tuan Muda Xia dipecahkan begitu saja, pasti tidak boleh dimaafkan. Pak Zhou, cepat tangkap mereka. Sayang sekali mengecewakan kalian. Pak Zhou tidak akan menangkapku. Tuan Xia, benar. Hanya sebuah token saja. Keluarga Xia kami tidak menyalahkan. Apa? Hanya disebut sebuah token? Pak Zhou, ini kan token yang bisa memerintah semua keluarga terpandang. Iya, Pak Manajer. Apalagi soal jatuhnya ini. Tapi reputasi Tuan Muda Xia... Sarah, apa maksud kalian? Kalian senang melihat kami sial? Jangan fitnah. Yang kukatakan itu benar. Kalian menginjak-injak wajah Tuan Muda Xia, kalian pantas dihukum mati. Mati pun belum cukup untuk menebus kesalahan kalian. Kalian kok jahat sekali? Aku ini kan keluarga kalian. Kau itu perempuan jahat, anak haram. Bukan keluarga-keluarga Lin. Kau menjijikkan? Kalian yang bilang begitu. Mulai sekarang aku dan keluarga Lin tidak ada hubungannya lagi. Aku senang mendengarnya.
Puspa tidak perlu menanggapi orang-orang seperti mereka. Karena mereka tidak berperasaan, jangan salahkan aku kalau aku juga tidak berperasaan. Pak Manajer, tadi token itu pecah karena Kartika mendorongku. Bisa dibilang, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Puspa, diam kau. Jangan coba-coba memfitnahku. Aku tidak. Aku curiga kau memang sengaja. Omong kosong. Berani-beraninya kau memfitnah Kartikaku. Kau cari masalah ya? Lepaskan. Direktur, beraninya kau? Kau mau diusir? Tidak. Pak Manajer, mereka memfitnah putriku. Menurut saya, Nona Puspa, benar. Kartika memang sengaja menghancurkan token, lalu memfitnah orang lain. Aku tidak melakukannya, Pak Manajer. Bicara pakai bukti dong. Untuk orang sepertimu, apa perlu bukti? Pak Zhou, kenapa kau selalu membela mereka? Iya, Pak Zhou. Apa kau disuap? Kenapa kau memutarbalikkan fakta? Jangan bicara sembarangan, aku tidak disuap. Masih mengelak? Tuan Muda Sia belum datang. Acaranya dibatalkan, kau tidak pergi, malah tetap di sini, melawan kami, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan memecahkan token. Jelas kau disuap. Lihat semua. Orang ini telah disuap oleh sampah. Jelas dia telah mengkhianati. Keluarga Sia Tiongkok, tolong bantu kendalikan mereka, pasti akan mendapatkan perhatian Tuan Muda Sia. Tuan Muda Sia bukan orang yang bisa ditemui sembarang orang. Kalian sekarang kendalikan pengkhianat yang memecahkan token, pasti akan mendapat perlakuan istimewa dari Tuan Muda Sia. Gila, minggir semua. Ya, kita semua bekerja sama. Mendapatkan Tuan Muda Sia sudah di depan mata. Ayo pergi. Hentikan. Kak, kami baik-baik saja. Berani mengganggu adik dan iparku? Kalian cari mati? Ini siapa ini? Kelihatannya sangat berpengaruh. Dia Sia Karina, dari grup Sia Kota Utara. Dia hanya gertakan, jangan takut padanya. Ya, mari kita tangkap dia bersama untuk mengambil hati Tuan Muda Sia. Kalian berani melawan Tuan Muda Sia dari Kota Naga? Masih ingin mengambil hati Tuan Muda Sia? Apa kalian semua bodoh? Karina, trik ini Zifan sudah menggunakannya sekali. Kau pikir kami akan tertipu lagi? Benar. Berhentilah berpura-pura, jangan kira kami tidak tahu. Siapa kau sebenarnya? Adikku adalah Tuan Muda Sia dari Kota Naga, dan aku, Karina, adalah Nona Sia dari Kota Naga. Haha. Lihat siapa lagi yang mempercayaimu. Nyonya Sia, kan? Jangan membodohi kami tidak akan tertipu oleh kalian. Benar, anggap kami anak kecil. Kak, ayah memintaku untuk tidak mengungkapkan identitasku. Jadi aku membuat alasan. Sekarang mengatakan identitas asliku. Tidak ada yang akan percaya. Jangan khawatir, jika bukan ayah yang mengizinkan, aku mengungkapkan identitasmu, bagaimana aku bisa melanggar keinginan ayah? Berhentilah berakting, kami tidak akan tertipu lagi. Tidak akan tertipu. Tidak percaya kan? Kalau begitu saya akan membuktikannya, adik laki-laki saya memang tuan muda keluarga Sia. Mau lari setelah ketahuan? Saya Karina, nona besar keluarga Sia dari negara Naga. Bagaimana mungkin saya melarikan diri? Kalian kan tidak percaya? Saya akan memanggil seseorang untuk membuktikannya. Itu saja. Nona Sia bicara dengan begitu yakin. Apakah Zifan benar-benar tuan muda keluarga Sia dari negara Naga? Ya, saya juga merasa mereka tidak seperti berbohong. Betul. Aduh, kalian semua, apakah kalian benar-benar percaya? Omong kosong. Karina dan Zifan, mereka berdua adalah sepasang kekasih. Bagaimana mungkin mereka bersaudara? Bukan, saya bisa bersaksi. Zifan dan kakak adalah saudara kandung, tidak ada hubungan lain. Ya, saya bisa bersaksi. Mantan suami saya yang tidak berguna ini adalah pria simpanan, Karina. Puspa, kamu sekarang masih menipu diri sendiri? Lihat baik-baik, Zifan dan Karina sama sekali tidak mirip. Saya rasa dia tahu betul. Zifan dan Karina memiliki hubungan khusus, tapi hanya berpura-pura tidak melihatnya saja. Hahaha, Puspa. Saya khawatir kamu benar-benar tidak diinginkan lagi, makanya kamu menjilat pria benalu ini. Tidak mau melepaskannya. Jangan bicara omong kosong. Aku yakin Zifan bukan orang seperti itu. Kau hanya menipu diri sendiri. Adik ipar, aku sangat puas dengan istri yang kau pilih. Kalian sangat cocok. Tuan Wahyu dari keluarga Zhu Kota Timur telah tiba. Itu keluarga Zhu dari Kota Timur. Tuan Wahyu datang. Orang tua ini sangat dihormati. Dia pasti kenal Tuan Muda Sia dari keluarga Sia, negara Naga. Kalian semua berdiri di sini sedang apa? Apakah perayaannya belum dimulai?
Tuan Wahyu, Tuan Muda Sia ada urusan dan tidak bisa datang, jadi perayaan hari ini dibatalkan untuk sementara. Aduh, anak nakal itu. Sudah beberapa tahun tidak bertemu, masih saja semanja ini. Tuan Wahyu, apakah Anda kenal Tuan Muda Sia dari keluarga Sia, Kota Naga? Pemimpin masa depan negara naga. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Tuan Wahyu, sudah lama tidak bertemu, Anda masih terlihat sehat. Oh, Zifan, sudah lama tidak bertemu, kau sudah setinggi ini. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, akhirnya kau mewarisi keluarga Sia. Katanya upacaranya akan diadakan, kenapa dibatalkan? Bukankah karena kupikir Anda tidak datang? Jika Anda tidak datang, tentu saja dibatalkan. Hahaha, kau ini caramu bicara semakin pintar saja. Tuan Wahyu, kenapa Anda datang sendiri? Kenapa tidak memberitahu saya agar saya bisa menjemput Anda? Aduh, Yue, mana perlu kalian jemput, tulang tua ini masih kuat. Kalian semua kenapa terkejut? Apakah ada orang yang berani menyamar sebagai pemimpin masa depan negara naga? Pak Tuazu, saya minta kakak saya untuk mengantar Anda beristirahat. Dulu, saya akan mengurus masalah di sini. Baik. Ayo kita Baiklah. pergi. Tuan Muda Sia, kami. Cukup, mohon ampun. Jangan bicara lagi. Kalian tidak tahu diuntung. Saya rasa keluarga Lin tidak perlu ada lagi. Bawa mereka pergi. Lain kali, tidak akan saya ampuni. Pergi sana. Puspa, mulai hari ini, saya ingin menjadikanmu wanita paling mulia dan paling bahagia di seluruh dunia. Aku percaya padamu.